nanti engkau melihat seseorang, a'tallahu kullama sa'ala, semua yang dia minta, semua yang dia inginkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ala ma'asihi, meskipun dia durhaka kepada Allah, fa innama huwa istidraj, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Allah hanya ingin mengulur, Allah hanya ingin menunda sehingga dia merasa nyaman dengan kedurhakaannya, dia merasa nyaman dengan perbuatan maksiatnya. Kalau nanti Allah berkehendak kematian datang secara tiba-tiba sehingga dia tidak pernah sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa sadaqal qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan memenuhi panggilan Allah. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita yang kelak akan mempermudah perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan menyampaikan satu pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada asbar ala hadza yasma'uhu azza Allah azza wa jalla. Tidak ada yang lebih sabar mendengarkan perkataan yang tidak baik dari makhluknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini menunjukkan satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Maha Penyabar. Maka ada namanya as-sabur. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyabar. Sampai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mengeluarkan kalimat yang kalimat itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pendengar, dan kalimat itu adalah kalimat yang tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk itu. Kalaulah seandainya satu kali kesalahan kita berbalas murka, maka tak ada satupun di antara kita yang masih tersisa. Lalu bagaimana maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala? Maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala wa yarzuquhum. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Berarti rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan ketaatan hamba tersebut. Sampai ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepadanya. Annahu yusyraku bih. Allah Subhanahu wa taala diduakan. Allah Subhanahu wa taala dijadikan ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Hamba yang melakukan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki. Bahkan ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa yuj'al lahul waladu, menisbahkan kepada Allah punya anak, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki. Allah Maha Suci dari anak. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sekutu. Makhluk yang melakukan dua hal ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Sabar mendengarkan ucapan makhluk itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki. Maknanya kalau ada orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ada orang melakukan maksiat, lalu Allah Subhanahu wa taala masih berikan rezeki, maka kita tidak perlu iri karena itu satu di antara sifat maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih memberikan rezeki. Ini sebahagian penjelasan bahwa rezeki itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan dalam keterangan yang lain, idza ra'aitumur rajula, kalau nanti engkau melihat seseorang, atallahu kullama sa'ala, semua yang dia minta, semua yang dia inginkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ala ma'asihi, meskipun dia durhaka kepada Allah, fa innama huwa istidraj, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Allah hanya ingin mengulur, Allah hanya ingin menunda sehingga dia merasa nyaman dengan kedurhakaannya. Dia merasa nyaman dengan perbuatan maksiatnya. Kalau nanti Allah berkehendak kematian datang secara tiba-tiba sehingga dia tidak pernah sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau ada orang melakukan kejahatan tapi rezeki itu juga tetap mengalir kepadanya, itu bagian dari maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada yang lebih sabar dibanding Allah. Toh kalau manusia bisa, itu hanya disebut dengan sabir, orang yang sabar. Tidak akan pernah sampai kepada yang disebut dengan maha sabar. Karena itu hanya sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita sebagai manusia, untuk sampai pada level sabir saja beratnya luar biasa. Sabir itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki, itu baru disebut dengan syakir, orang yang bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, lalu kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, setelah itu baru kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu baru disebut sebagai orang yang sabar. Ketika pertama kali musibah menimpa kepadanya, itulah yang ketika dia menyebut nama Allah, ketika dia memuji Allah, mengucapkan kalimat istirja, itu baru disebut dengan sabir. Tapi Allah yang memberikan kehidupan, orang yang Allah berikan kehidupan, durhaka dia kepada Allah, melakukan maksiat dia kepada Allah, tapi Allah masih berikan rezeki. Kemudian yang kedua, maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala, wa yu'afihim, kepada orang yang menisbahkan Allah punya anak, kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan mereka sehat, Allah masih memberikan mereka afiat, jauh daripada keburukan. Maka kalau ada orang tidak sholat, dia tetap sehat. Orang tidak membayar zakat, dia tidak pernah sakit. Itu adalah bagian dari maha sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu iri dengan kondisi yang dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak pernah sakit. Bukankah Al-Quran juga sudah menceritakan tentang orang yang paling durhaka kepada Allah, sampai kemudian dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapa dia? Fir'aun. Bukankah Fir'aun juga seumur hidup tidak pernah sakit? Allah Subhanahu wa taala berikan sehat meskipun dia mengaku menjadi Tuhan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang Majusi datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, insib lana rabbak, wahai Muhammad, coba gambarkan kepada kami bagaimana Tuhan yang kau sembah. Ketika mereka dahulu menyembah, yang disembah itu mereka bisa tengok dengan kasat mata. Yang mereka sembah itu bisa mereka fisikkan. Paling tidak yang mereka sembah bergabung dengan sesuatu yang bisa mereka fisikkan. Contoh orang-orang Yahudi ketika menyembah Uzair. Uzair itu dianggap sebagai putra Tuhan. Orang-orang Nasara ketika menyembah Isa, itu mereka anggap sebagai putra Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu nampak. Orang-orang Majusi ketika menyembah matahari, ketika menyembah bulan. Orang-orang musyrik ketika menyembah berhala, nampak Tuhan yang mereka sembah. Pas giliran Nabi Muhammad SAW datang, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad tidak nampak. Makanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas, dan di antara surat yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas membantah ketika orang menisbahkan kepada Allah anak dengan kalimat lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan kemudian tidak pula diperanakkan. Ini menunjukkan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang melakukan itu, orang-orang yang melakukan itu Allah berikan rezeki. Orang-orang yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala berikan sehat.
Itulah yang kemudian disebut dengan maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung balas perbuatan jahatnya dengan murka Allah. Kalaulah perbuatan dosa itu dia lakukan di siang hari, Allah masih tunggu sampai malam. Datang dia tidak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Kalau kemudian dosa itu dilakukan malam, Allah Subhanahu wa taala tunggu sampai siang hari, datang dia tidak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tunda balasan kemurkaannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tunda bagaimana kemudian Allah ingin memberikan azab yang sepedih-pedihnya. Maka menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala colek. Ketika hidup Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, maka sakit itu tidak serta-merta sebagai murka Allah kepada hambanya, terutama kepada orang yang beriman, sebagai bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka orang ketika sakit, doanya jauh lebih tulus kadang dibanding ketika dia sedang dalam keadaan sehat. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana memahami maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa ketika kita sudah tahan kok rezekinya payah, ketika kita sudah mengabdi sedemikian rupa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala uji sakit, karena ternyata maha sabarnya Allah kepada orang yang sampai melakukan kedurhakaan kepada Allah, bahkan menisbahkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, Allah masih berikan rezeki dan kemudian Allah Subhanahu wa taala masih berikan sehat. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak bisa mempertanggungjawabkan sehat kita ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, alam nusahhih laka jismak, bukankah ketika dahulu kalian hidup aku sudah sehatkan badan kalian. Maka sehatnya badan ketika kita bawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah, satu di antara cara kita mempertanggungjawabkan kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bisa kita syukuri, dan puncak kesyukuran ketika kita membawa anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.